Hai sobat-sobat sekalian, kalian pasti tahu apa yang sedang aku lakukan saat ini. Ya, saat ini aku sedang menyiram tanaman. Dekat dengan alam itu sangatlah indah. Nah, hidup apa sih ekologi itu? Istilah ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti semua atau kesatuan atau lingkungan, dan logos yang secara umum diartikan sebagai ilmu. Jadi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, sobat-sobat sekalian, tahu nggak sih siapa yang pertama kali mengemukakan atau menggunakan istilah ekologi ini? Nah, istilah ekologi pertama kali dikemukakan oleh Ernest Haeckel. Dia mendefinisikannya sebagai relasi interdependensi atau relasi yang saling bergantung. Sebagai orang muda masa depan bangsa dan gereja, terlebih sebagai orang muda Kristiani, kita mesti menjaga, merawat, dan melestarikan alam kita yang indah ini. Kita bisa menjaga alam ini mulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana, seperti merawat tanaman di rumah, ataupun memanfaatkan lahan yang kosong di halaman rumah kita untuk ditanami tanaman yang berguna seperti bunga-bunga atau sayur-sayuran. Kita hidup dari dan bersama alam. Oleh karena itu, kita sebagai manusia wajib memeliharanya. Kalau kita melihat lebih jauh atau lebih dalam lagi, sejak manusia diciptakan dan bumi ini, Tuhan menciptakan kita bersama alam. Lebih dari itu, Tuhan memberi kita tanggung jawab atas bumi ini. Dalam kitab suci sendiri, khususnya dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 29-30 dikatakan, "Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian." Jadi sangatlah jelas bahwa kita sebagai manusia mesti menjaga alam ini. Karena ketika alam ini rusak, maka dampak yang akan diterima oleh manusia sangat besar. Contoh dampak sosial atas atau akibat kerusakan lingkungan adalah pertama, kesehatan. Dalam kesehatan ini meningkatnya penyakit kronis yang mematikan. Selain itu ada juga alergi, asma, impotensi, gangguan kehamilan, keguguran, kecerdasan, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah gizi buruk karena kegagalan panen di daerah tropis. Yang ketiga adalah kerugian ekonomi karena pengobatan. Bahkan Bank Dunia mencatat kerugian itu sekitar 500 juta US dollar. Lalu dampak sosial yang keempat itu adalah kerugian sosial sendiri seperti kelaparan, ketidakadilan sosial karena kerakusan manusia. Masyarakat jadi miskin, semakin dimarginalkan. Lalu rakyat tergusur oleh industrialisasi dan modernisme. Itulah dampak-dampak yang harus kita hindari, sehingga kita mesti mencintai alam ini dengan tulus, kita menjaganya dengan tekun dan setia. Sekarang teman-teman sudah mengetahui bahwa ekologi itu membicarakan persoalan lingkungan hidup yang menyangkut biotik atau kehidupan dan abiotik atau lingkungannya tidak hidup. Nah, kekasan ini dalam hal ekologi adalah membicarakan ekologi lebih dari sudut pandang teologis. Kita membahas juga tadi teks-teks kitab suci yang kita bicarakan mengenai ekologi itu. Untuk merealisasikan ilmu-ilmu seperti ini, kita mesti membuat atau melakukan langkah yang konkret. Langkah-langkah ini dapat kita mulai dari diri kita sendiri, dari tempat kita di mana kita berada. Ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan mengenai hal ini.
seperti merawat tanaman, membersihkan lingkungan sekitar. Nah, ini saya sedang merawat atau berusaha untuk menyelamatkan tanaman anggrek ini. Nah, tanaman ini merupakan tanaman yang saya dapatkan di salah satu sudut kompleks yang nampaknya tumbuh liar, akan tetapi saya mengambilnya dan mencoba merawatnya. Nah, ini sudah mulai daunnya sudah mulai warna hijau, nampaknya sudah mulai segar. Nah, teman-teman sekalian, contoh kecil atau langkah seperti inilah yang bisa kita lakukan dalam menjaga dan melestarikan alam kita yang tercinta ini. Jika bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kita sebagai orang-orang yang terpelajar, sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat umum, kita mesti memiliki rasa peka terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, bunga anggrek ini dia nampaknya mengalami kekeringan, lalu saya mencoba untuk merawatnya kembali. Sekian katekesi kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Teman-teman, marilah kita menyelamatkan, merawat, dan mencintai bumi ini. Mari kita melepaskan rasa egois kita, karena bumi ini akan dihuni atau ditempati generasi yang mendatang. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.